Senang sekali berjumpa dengan Anda semua dalam kesempatan ini. Dan memang kalau diceritakan dulu sih saya memang bukan Buddhis. Sejak dalam kandungan bukan Buddhis. Turunan saya, maksud saya bukan turunan, atasan saya. Kalau turunan kan di bawahnya. Saya tidak ada bawahnya. Istri, anak. Tapi atasan saya maksudnya orang tua, kemudian saudara-saudara dari ayah, saudara-saudara dari ibu, memang tidak ada yang Buddhis. Sehingga ketika saya belajar agama Buddha, orang juga heran sama saya. Kok bisa? Padahal lingkungannya memang bukan Buddhis. Apa sebetulnya yang memotivasi seseorang belajar agama Buddha, khususnya saya? Sebetulnya berdasar sebuah pertanyaan yang sangat umum sekali, yaitu kalau memang manusia ini ada yang mencetak, yang membuat, yang mengadakan, kenapa kok lain-lain? Kenapa ada orang yang dibuat hidupnya bahagia sekali? Kenapa ada orang yang dibuat sejak lahir terkondisi di tempat yang menderita sekali? Ada orang yang dibuat sejak kecil pandai sampai tua. Ada yang dibuat sejak kecil idiot terus sampai tua tetap idiot. Ini membuat sebuah pertanyaan, kenapa bisa demikian? Tanyakan kenapa. Kemudian saya mencoba mempelajari beberapa pelajaran agama yang ada di masyarakat. Jawabnya selalu rahasia. Kalau dijawab rahasia, apapun pertanyaannya buntutnya rahasia. Nah, saya ini kurang suka rahasia. Kalau sudah agama yang belajar untuk kebenaran saja dirahasiakan, apalagi yang berisi kejahatan, pasti lebih rahasia lagi. Ya kan? Kan pertemuan-pertemuan terbuka begini kan karena isinya pasti yang baik-baik. Coba kalau kita berdiskusi tentang yang jahat-jahat, saya kira nggak akan di tempat yang terbuka ini, dan bisik-bisik lagi. Nah, oleh karena itu saya lalu melihat, wah ini kalau rahasia-rahasia terus kok rasanya kurang sesuai ya. Kemudian saya mencoba, cobalah saya belajar agama Buddha. Karena dulu teman saya se-SMA itu ada satu orang yang Buddhis. Satu orang kalungnya besar-besar, leontin itu loh. Nampaknya dia, sekarang sih saya mengerti, nampaknya dia dulu dikasih leontin biku A, tempel. Biku B datang kasih leontin lagi, gede lagi, tempel. Biku C kasih lagi, wah jadi leontinnya banyak. Saya pikir ini kayak dukun. Wah. Saya waktu dia cerita macam-macam tentang agama Buddha, saya dulunya nggak begitu berminat waktu SMA itu. Tapi kemudian setelah saya masuk perguruan tinggi, jadi tahun 80 sebetulnya saya kenal agama Buddha, belum lama. Mungkin para bapak ibu jauh lebih lama daripada saya. Saya baru tahun 80. Itu saya bertanya di depan wihara atau kelenteng, sebetulnya di Jogja adalah di kelenteng, di depan wihara. Saya tanya kepada pandita di sana, kenapa manusia itu lain-lain? Dijawab sama pandita itu, karena kita lahir bukan sekali saja. Orang yang pandai di zaman ini, karena dulunya dia memang sudah suka membagikan kemampuan pikirannya, dia punya inisiatif untuk melakukan suatu kebaikan, selalu menggunakan otaknya ini untuk kebaikan orang lain, manfaatkan untuk
kebahagiaan lingkungannya, maka dia menjadi orang pandai. Kenapa jadi orang bodoh? Karena di kehidupannya yang lampau dia suka cuek-cuek. Kalau ditanya ini bagaimana begini, gak usah dipikirin. Jadi bagaimana rumah tangga kita, gak usah dipikirin. Bagaimana kantornya, gak usah dipikirin. Lama-lama otaknya karena gak usah dipikirin, otaknya gak pernah dipakai. Lahir bodoh sungguhan. Jadi begitu ditanya bagaimana rumah tangga, nggak bisa mikir. Bagaimana pekerjaan, nggak bisa mikir. Karena memang betul-betul begitu kepala digoyang, duduk, wah, kosong. Kemudian saya tanya lagi, kenapa ya ada orang kok lahir kakinya nggak ada? Karena dulu dia memang suka meniadakan kakinya makhluk lain. Jangkrik di kakinya dicopotin. Nah karena tanam copot-copot kaki, rasain sekarang kalau nggak punya kaki bagaimana? Nah kalau ada juga kakinya yang 4. Katanya tadi kakinya 2 jadi 1. Sekarang kok juga ada kakinya 4 di perut. Dia berjawaban juga. Karena ada juga yang iseng jangkrik, nyopot 2 kaki dari jangkrik lain, di lem di perutnya jangkrik yang lain. Memang ada beberapa orang yang begitu. Oh kan eksperimen kan. Cecak buntut 2 bagaimana? Ambil buntut cecak yang lain, dilem dengan buntut cecak yang lain. Akhirnya ini cecaknya buntut 2. Akhirnya ya coba rasain kalau di perut juga ada kakinya bagaimana. Oh. Kemudian pertanyaan itu terus saya tanya macam-macam, ada jawabnya semua. Kemudian pertanyaan yang berikut, bagaimana membuktikan kalau ada kehidupan yang dulu? Karena kalau cuma nggak bisa dibuktikan, ya itu nanti jadinya rahasia lagi. Nah biasanya kemudian buktinya meditasi. Orang kadang meditasi kemana? Yang dulu mana? Tidak ketemu. Nah kemudian yang saya tanya itu mengeluarkan beberapa laporan jurnal-jurnal kesehatan dari Eropa. Dia mengatakan ini loh buktinya, dokter-dokter yang bukan Buddhis itu dia menggunakan hipnosis, menghipnosis seseorang, kemudian orang ini bisa ditanyain, kamu ingat gak dulu waktu masih kecil? Kamu ingat gak dulu waktu masih bayi? Kamu dulu ingat gak sebelum dilahirkan sekarang? Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya terbukti mereka yang dulunya misalnya menyiksa makhluk, sekarang akhirnya hidupnya juga kurang bagus. Mereka yang dulunya banyak berbuat baik, sekarang hidupnya bahagia. Nah itu sebetulnya yang membuat saya pertama kali ternyata agama Buddha ini bisa dibuktikan. Bukan isinya rahasia. Kalau demikian, saya ingin belajar.